Jadi takwa itu bisa dilihat dari berbagai sudut, sehingga dulu kan ada yang bertanya definisi takwa apa, itu sulit sekali. Tetapi seluruh segi kehidupan itu bisa dilalui dengan cara takwa. Misalnya kita sering mendengar sekarang ini istilah toleransi dalam kehidupan beragama. Toleransi itu tasamuh. Toleransi itu artinya menerima perbedaan sebagai fitrah. Karena perbedaan itu sebenarnya di dalam hidup itu adalah fitrah. Dulu Nabi Muhammad itu ketika masuk ke Madinah, orang-orang Yahudi itu dan orang Nasrani takut. Mereka pada mengumpul di mana ini Islam masuk ke sini, Muhammad sudah mendirikan negara, apa dasar kita hancur kita ini pasti dibabat habis. Yang mendengar itu Nabi Muhammad mengutus istrinya Aisyah, coba tanya itu orang Nasrani dan orang Yahudi itu beritahu bahwa Nabi Muhammad itu datang bukan untuk mengislamkan mereka, bukan untuk memaksa mereka masuk Islam. Kalimatnya innama itu di al-hanifiyah as-samha. Saya ini diutus oleh Allah untuk membawa agama yang hanif, agama yang lurus tapi toleran. Jadi kata tasamuh itu toleransi, itu terkait dengan kata as-samha ketika Nabi Muhammad berhijrah dari Mekah. Saya as-samha, toleran, tidak akan memaksa. Kamu mau ikut, tidak ikut, saya tidak memaksa. Nah, ini penting saudara di dalam kehidupan kita sekarang ini. Kadang-kadang di antara kita ini ada yang berlebihan, ada yang berlebihan di dalam berdakwah. Misalnya memilih jalan kekerasan. Tidak ada dalam sejarahnya itu orang masuk Islam karena kekerasan. Seluruhnya itu masuk Islam bukan karena pedang, bukan karena apa, karena mereka terkesan pada perilaku yang dibawa oleh tokoh Islam. Misalnya ketika Umar bin Khattab itu menaklukkan Baitul Maqdis, Yerusalem, beliau masuk ke kota Madinah menerima kunci kota istilahnya, kunci kota Baitul Maqdis itu. Kebetulan dia seorang pastor. Lalu umat diajak sholat. Umat waktunya sholat, bangun Islam sholat zuhur sekarang. Mari kamu mau sholat di mana? Apakah mau sholat di Masjidil Aqsa? Umar tidak mau. Umar tidak mau sholat di Masjidil Aqsa. Karena itu masjid itu dulunya menjadi rebutan tiga agama besar, Islam, Yahudi, Nasrani. Tidak. Kenapa? Pak, nanti kalau saya sholat di sana disangkanya nanti itu menjadi milik sepenuhnya umat Islam. Bagaimana kalau kamu sholat di gereja saya? Tidak. Saya mau juga. Nanti dikira saya mengambil gereja. Terus mau sholat di mana? Lalu Umar pergi satu tempat sholat di luar Masjidil Aqsa dan tidak di gereja. Yang itu sekarang kalau saudara pergi ke sana di dekat Masjidil Aqsa itu ada sebuah masjid kecil yang disebut Masjid Umar. Masjid Umar itu masjid contoh toleransi. Di dalam orang berdakwah. Jadi sebenarnya tidak perlu dengan kekerasan. Karena dari situlah kemudian orang berbondong-bondong masuk Islam. Ketika Mekah, peristiwa Fathu Mekah, sesudah Nabi Muhammad itu diusir sampai hijrah ke Madinah. Dan ketika Fathu Mekah, peristiwa masuknya Mekah, masuk kembali ke Mekah. Dikafir di Al-Quran, "Idza nasrullahi wal fathu wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Ketika Nabi Muhammad masuk berbondong-bondong orang masuk Islam. Apa yang kuncinya di situ?
Ketika Nabi Muhammad masuk dengan puluhan ribu tentara, ketika dia diusir dulunya hanya beberapa orang, kembali masuk ke Mekah dengan puluhan ribu tentara. Orang-orang Quraisy pada ketakutan. Orang Quraisy pada ketakutan. Pasti ini saya dihabis oleh Muhammad. Tapi apa Nabi Muhammad? Pidatonya itu antara lain mengatakan, hai orang-orang Quraisy, saya datang sebagai saudara. Jangan takut. Siapa yang masuk Masjidil Haram aman. Yang mengagetkan dia bilang, siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan aman. Abu Sufyan itu musuh besar, tapi dia langsung anggap sebagai sahabat, rumahnya tempat perlindungan bagi orang yang ingin selamat dan kembalinya umat Islam ke Mekah. Nah, saya ingin mengatakan bagaimana kita ini bergaul dengan orang dengan cara lembut, bil hikmah, tidak dengan kekerasan. Apa ada kekerasan aja? Kalau sudah keterlaluan, memang ada di situ. Terutama kalau kita diserang, kalau kita ditekan. Itu. Nah, itu kunci penting di dalam kehidupan kita berdakwah, sehingga kita ini hidup nyaman. Kita ini bisa hidup nyaman di dalam berhubungan dengan orang yang berbeda ya berbeda. Karena begini saudara, di dalam Al-Quran itu saya melihat betapa Allah itu sangat toleran terhadap perbedaan. Coba kalau nanti saudara pulang dibaca di Al-Quran ini surat Al-Maidah ayat 48. Ini bunyinya. Walau sya'allah la ja'alakum ummatan wahidah. Seandainya Allah mau, maka kamu semua itu jadi satu, tidak ada perbedaan. Kalau Allah mau. Ini walau sya'allah, kamu yang Islam seandainya kamu itu Allah inginkan kalian bersatu, tidak ada beda mazhab, tidak ada beda pemikiran, tidak ada beda suku, tidak apa. Jadi satu. Kata Allah, walakin liyabluwakum fima atakum, tetapi sengaja saya menciptakan engkau itu berbeda-beda. Liyabluwakum fima atakum, sebagai ujian. Apakah dalam perbedaan itu kamu bisa berlomba-lomba di dalam kebaikan? Itu saja. Tidak ada perintah kekerasan. Apa bisa berlomba di dalam kebajikan, yang berlomba menang dalam kebajikan itu yang diharapkan Allah. Jadi kita pikir iya ya, ngapain sih mau kekerasan? Allah itu kuasa. Kalau Allah mau, si orang itu sama dengan kita, tidak usah kita. Allah sendiri, kita tugasnya nyampaikan ini yang benar, risalah Islam begini. Kamu ikut ikut tidak apa. Kalau Allah mau itu orang bisa diberi hidayah. Maka dalam Al-Quran itu dikatakan berman syafa yu'min, berman syafa ya'min. Kalau Allah kehendaki seseorang beriman, kalau tidak ya apa gitu. Nah, oleh sebab itu maksud saya, ya usah rame-rame dengan tidak kekerasan. Ada yang tidak cocok dengan kita lalu menyalahkan massa, menyerang, melakukan sweeping dan sebagainya. Saya kira itu tidak ada. Itu menimbulkan kesan kita ini sebagai orang yang beralasan. Coba, begitu toleran Allah. Ketika dia bersabda, berfirman kepada orang Islam, walau sya'allah, kepada kita sang Islam, walau sya'allah ja'alakum, seandainya saya Allah menghendaki kamu semua. Tapi ketika bicara kepada manusia, beda. Allah tidak mengatakan dirinya Allah. Dia menyatakan begini di dalam surat Hud ayat 18. Walau sya'allah la ja'alan nas ummatan wahidah. Kalau tadi walau sya'allah, sekarang walau sya'allah. Seandainya Tuhanmu, bukan Allah, seandainya Tuhanmu ini menghendaki, maka dijadikan manusia itu umat yang sama. Hebat apa? Ketika bicara kepada manusia, dia tidak menyebut identitas dirinya sebagai Allah, tapi Tuhan. Karena tahu bahwa manusia itu Tuhannya berbeda-beda pilihannya. Keimanannya belum sampai kepada tauhid. Maka banyak sekali kalau di Mekah sebelum banyak orang beriman, firman Allah dimulai ayat nas. Beda ya, ayat ladina amanu lebih banyak di Madinah. Ayat orang-orang yang sudah beriman.
Tapi kalau masih manusia, diseru dengan halus oleh Allah sekali. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Kalau kepada manusia, tapi ketika bicara kepada orang yang sudah beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang yang beriman, bertakwalah. Itu toleran. Sikap toleransi Allah terhadap manusia, terhadap perbedaan. Saya bukan ingin mengatakan adalah kita bukan begitu. Tetapi maksud saya bagaimana kita di dalam berdakwah itu menggunakan jalur-jalur yang benar dan harus tidak menimbulkan ketakutan. Lebih-lebih kalau di dalam soal politik. Kadang-kadang soal politik itu banyak sekali ya. Politik itu banyak sekali tipuan-tipuan, banyak kebohongan dan sebagainya. Itu. Nah kadang-kadang kita dipecah-pecah soal seperti itu. Bayangkan kita suatu saat itu berkumpul. Jadi kita bangun Indonesia sebagai negara yang Islami, bukan negara Islam, negara Islami. Apa bedanya kalau namanya negara Islam itu formal, sebutannya Islam, lembaga Islam, dan itu sudah gagal diperjuangkan, sudah berkali-kali sudah gagal melalui jalur formalia dalam konstitusional mahkamah majelis konstituante lewat BPUPKI lewat pemilu itu tidak berhasil. Orang menghendaki kita bukan negara Islam tapi negara kebangsaan yang dimana Islam hidup di dalamnya. Maka kita katakan mari kita sekarang bangun negara yang Islami di sini, negara yang punya sifat Islam. Apa negara sifat Islam? Negara yang dikelola dengan penuh kejujuran dan keadilan. Islam sebagai agama dan umat Islam sebagai pemeluk di situ hidup dengan tenang, dilindungi hak-haknya secara banyak sebagai manusia yang memang rumahnya mayoritas. Islam itu secara Islam pemimpinnya jujur, tapi kadang-kadang di antara kita ini terpecah belah. Ada pertemuan rapat, kita pilih pimpinan Islam yang begini buat kriterianya. Katakan kalau ini umat Islam bersatu dengan kriteria seperti ini sekali pemilu menang. Tetapi begitu sudah menyangkut soal siapa yang mau jadi apa, pecah sendiri. Ini aja, yang satu musuh ini aja lalu pecah. Yang tidak terpilih tidak setuju menyeberang ke lawan. Ini kegiatan Islam kalah terus. Karena tidak mau bersatu. Perbedaan di antara kita sendiri bisa disatukan. Nah, oleh sebab itu mari sekarang kalau kita mau membangun negara ini sebagai kenyataan bahwa ini adalah suatu negara kebangsaan yang kita menyebutnya ini negara yang dibangun berdasar civil society. Civil society itu masyarakat berperadaban, civil civilization di situ. Atau masyarakat madani itu juga sama. Masyarakat madani itu masyarakat berperadaban. Madani itu Madinah, Tamadun itu peradaban. Mari kita bangun dengan nilai-nilai substansi yang diajarkan oleh Islam. Apa keadilan? Keadilan itu adalah sudah substansi. Keadilan itu adalah kalimatun musawwah. Kalau dulu waktu saya mahasiswa training di HMP itu fondasi kehidupan kita bernegara ini di dalam negara kebangsaan yang bukan negara Islam tapi juga tidak anti Islam tapi Islam itu basisnya 3. Pertama apa? Pertama kesatuan kenabian, bahwa sesungguhnya manusia dan nabi-nabi itu diutus oleh zat yang sama, yaitu Allah. Sumber wahyu itu dari Allah. Nabi apapun, agama apapun sumbernya dari Allah. Nah kalau begitu, saudara, maka kita melihat cuma belum sampai aja dengan misalkan itu toleran tadi. Dan yang kedua kalimat musawwah. Apa itu? Qul ta'ala ila kalimatin sawah. Kesamaan visi di dalam memperjuangkan negara. Apa visi kita? Keadilan.
pemimpin yang berintegritas, jujur, cinta kepada bangsanya, tidak berkolusi dengan kekuatan-kekuatan asing. Itu visi. Keadilan itu tidak mendidik agama. Jangan kira keadilan itu Islam, tidak semua agama bicara adil. Oleh sebab itu, mari kalimat sahabatnya ini pertemukan di dalam sana. Kata dulu, negara apapun tidak memilih negara itu Islam atau tidak Islam. Ya. Itu kalau tidak adil, hancur. Kata Nabi Muhammad dulu kan, kata Nabi Muhammad, bangsa-bangsa terdahulu itu hancur karena kalau ada orang tua, ada keluarga minggat, keluarga penguasa, orang punya uang, bersalah itu tidak dihukum karena membayar, karena meraih. Tapi kalau ada orang kecil bersalah langsung dihukum, maka bangsa negara seperti itu hancur. Lihatlah tuh bangsa-bangsa terdahulu katanya. Lihat tuh, Romawi hancur, India hancur, Mesir hancur, Cina hancur pada saat itu. Kenapa? Karena tidak ada di sini. Maka kata Nabi Muhammad, oleh sebab itu kalau negara ingin selamat, siapapun yang melakukan kesalahan, hukum dia. Jangan Anda coba-coba berempati terhadap kejahatan, berempati terhadap hukum, tidak bisa. Harus tegas. Karena kami ingin menyelamatkan negara ini, lawan pasti tidak ada. Kalau tidak kita menghancurkan negara, kalau karena kawan korupsi kalau kita bela, lawan berbuat baik tetap kita muslimin habis. Seharus kalau benar, meskipun itu bukan segolongan dengan kita dukung. Kalau salah, meskipun itu teman dan saudara kita sendiri, bahkan anak kita sendiri, kata Nabi, potong tangan. Itu sebabnya Nabi lalu bersabda dalam hadis yang kita semuanya hafal, yang hafal. Gini, yang hafal. Tidak biasanya kan hafal. Lau anna Fatimah binti Muhammad sarafat faqattu yada. Seandainya Siti Fatimah anak saya sendiri anak Muhammad bisa potong, apalagi cuma kamu yang bukan anak saya, potong. Kata Nabi ketika beliau diminta dispensasi untuk tidak menghukum seorang yang kaya dan keluarga hingga melakukan kemuliaan, dan tidak hukum, Nabi tolong diampuni, pokoknya mau bayar berapa saja, kami malu kalau itu. Kata Nabi, tidak, anak saya sendiri sepuluh. Itulah yang kemudian diterjemahkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhahu ketika beliau mengatakan sabqo ad-daulah al-adilah wa in kanat kafiratan wa tafna ad-daulah ad-dhalimah wa in kanat muslimatan. Akan kuat dan mungkin abadi suatu negara itu kalau dipimpin, diperintah dengan keadilan, meskipun pemimpinnya orang kafir. Ini Sayyidina Ali, dengan nyalain saya. Pak Mahfud itu marah-marah. Itu Sayyidina Ali menerjemahkan pernyataan Nabi Muhammad tadi, menerjemahkan pernyataan mertuanya itu bahwa siapapun harus diperlakukan adil. Akan abadi suatu negara yang dipimpin dengan adil meskipun pemimpinnya itu kafir. Ya keadilan tidak ada kafir, tidak ada Islam. Watafna ad-daulah ad-dhalim wa in kanat muslimatan. Akan hancur suatu negara yang dipimpin dengan zalim, dengan tidak adil, meskipun pemimpinnya mengaku beragama Islam. Oh, saya Islam tapi tidak ada, hancur negara. Nah, saudara, oleh sebab itu Bapak ingin saya katakan, satu, perbedaan itu adalah fitrah. Fitrah itu apa sih artinya? Fitrah itu artinya asal penciptaan dari Allah sendiri, itu fitrah. Perbedaan adalah keadilan. Adalah concern semua umat manusia, semua agama dan semua golongan apapun ingin keadilan. Berjuangkan keadilan. Tetapi yang terakhir namanya juga berjuang keadilan
menegakkan keadilan melalui proses-proses yang hukum dan oleh konstitusi, yaitu proses demokrasi. Karena begini, saudara, keadilan itu harus diperjuangkan secara terencana melalui partai politik, melalui LSM, melalui KPU, secara rapi. Tapi ada koridornya, jangan sampai karena kita merasa ini tidak adil lalu melakukan gerakan yang menyebabkan negara runtuh. Itu tidak boleh. Saya mau bikin kata ini. Taimiyah, Ibnu Taimiyah mengatakan begini. Mungkin tidak benar. Kata-katanya tadi begini. Situna sanawat bi imamin jahil afdol min layatin bila sultan. Engkau diperintah 60 tahun oleh penguasa yang jelek. Pemerintah yang jelek 60 tahun. Afdol min layatin bila sultan. Itu jauh lebih baik daripada satu malam saja kamu tidak punya penguasa. Ini apa artinya? Artinya kalau kita melakukan gerakan-gerakan, harus ada koridor di mana jangan sampai menimbulkan kelumpuhan pemerintahan. Ada demokrasi yang mengatur itu, dan itu kesepakatan itu ditempuh. Jangan sampai misalnya lumpuh total, karena kalau negara itu, kata Imam Nawawi, kalau negara itu sudah lumpuh sebentar saja. Negara kacau, sesudah 1 jam sadar dari kegagalan itu sudah tidak akan berubah. Itu kira-kira. Nah, sebab itu tetap dilakukan. Ya, menggunakan bil ma'ruf yang nahi munkar, kita tetap amar ma'ruf nahi munkar, toleran, tetapi juga ada koridor. Negara ini adalah negara kita. Negara ini harus tetap eksis, yang sudah didirikan bersama oleh para pendiri dan kita sudah menikmati hasilnya karena kita punya negara merdeka, maka saudara-saudara berada di sini, saya berada di sini. Coba kalau tidak punya negara, tak mungkin ada masjid juga. Kita masih di bawah penjajahan negara lain, tak mungkin. Jadi mahasiswa tak mungkin orang kita sendiri jadi bupati, jadi menteri, DPR, presiden, gubernur. Orang Belanda semua yang pegang jabatan penting itu kalau kita tidak merdeka, atau penjajah semua yang pegang. Nah, maka negara itu menjadi penting untuk kenyamanan kita beribadah kepada Allah. Oleh sebab itu jaga negara itu. Kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab Al-Ihya Al-Ulumuddin Ad-Din Was-Sultan Tawaman, memperjuangkan ajaran-ajaran agama Islam dan mempunyai kekuasaan politik itu dua saudara kembar. Memperjuangkan nilai-nilai Islam dan mempunyai negara yang merdeka itu dua saudara kembar. Tidak bisa Anda memperjuangkan nilai Islam dengan baik, Islam rahmatan lil alamin, kalau tidak punya negara merdeka. Sebaliknya Anda akan menjadi zalim dan jahat kalau punya negara merdeka, kalau tidak punya nilai-nilai Islam yang diperjuangkan. Itu katanya menurut saya. Oleh sebab itu, keseimbangan perjuangan ini menjadi penting pada saat kita marah-marah. Karena kesewenang-wenangan tapi ada batas. Jangan sampai menimbulkan chaos, kemarahan. Karena ada proses-proses konstitusi yang sudah disepakati. Dan kemarin di dalam pertemuan Majelis Ulama se-Indonesia di Tegal, saya bilang konstitusi itu mi'tsaqul ghalidho. Mi'tsaqul ghalidho adalah kesepakatan yang mengikat, bukan status suci. Seperti perkawinan suami istri itu mi'tsaqul ghalidho. Dan pada Rasul untuk melaksanakan dakwah Islam, ajaran Allah kepada umat itu mi'tsaqul ghalidho. Jadi Rasul sama dengan konstitusi itu yang kita terhadap sesama yang menurut Allah wajib dipenuhi. Ya, kita membiarkan orang berbeda saja. Sudah dilakukan. Tapi kita jangan diganggu, karena kita punya hak di dalam mi'tsaqul ghalidho itu untuk menggunakan hak kita. Itulah jalur politik. Nah, sudah sekalian dijaga, mudah-mudahan apa kata idenya, mudah-mudahan nanti bisa
bangun sendiri sebagai semacam ide dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar di negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Assalamualaikum